Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat selalu, tetap di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Hari ini saya sampaikan untuk kelas 10 bab terakhir ya, tentang GHS, gerak harmonik sederhana. GHS itu kepanjangannya adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana. Kenapa di sini ditulis dalam bahasa sederhana? Karena sebenarnya untuk gerak itu sangat kompleks dan batasan-batasan yang ada di gerak ini sangat sangat banyak. Anggapannya adalah suatu benda yang bergetar itu sangat ideal. Saya coba ilustrasikan. Ada sebuah benda dengan massa tertentu disimpangkan kecil, simpangannya sangat kecil, sangat kecil. Kenapa ini simpangannya kecil? Ya, agar terjadi yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana. Bila simpangannya besar, yang terjadi nanti akan muncul redaman. Ini tetanya ya kecil ya. Saya coba tuliskan kurang dari 15 ataupun 10 derajat. Disimpangkan sejauh delta X, dilepaskan ya dari kondisi awal. Ini adalah kondisi 1, simpangannya ini ada 2. Habis itu ya, dia akan bergetar. Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik di titik setimbang. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik pusat getaran, atau titik setimbang ya, titik setimbang. Dalam hal ini, mana yang dimaksud dengan titik setimbang? Posisi di 1 ya, posisi atau kedudukan di 1 ini adalah titik setimbang. Posisi 2 dan 3 ini adalah kedudukan yang terjauh dari titik setimbang, namanya adalah amplitudo. Disebut amplitudo. Saya coba istilah-istilah yang ada di dalam gerak harmonik sederhana. Tak tulis pengertian. Ada amplitudo, simpangan yang terjauh boleh ya, kedudukan yang terjauh terhadap posisi titik setimbang, silakan. Kedudukan yang terjauh. Ada titik setimbang.
kedudukan awal dan akhir dari suatu benda sebelum bergetar, itu setimbang. Nanti ada juga tentang periode, simbolnya adalah simbolnya T. Simbolnya adalah T. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Untuk sekali getar. Ada periode, ada frekuensi. Kalau frekuensi simbolnya adalah F kecil, bisa ya. Ini adalah banyaknya getaran. Banyak getaran dalam satuan waktu. Ada satu getaran penuh. Satu getaran. Gerak bolak-balik yang dimaksud seperti apa untuk satu getaran? Kalau dia berangkat dari posisi 1 ya, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 1, ini satu getaran. Kalau dimulai dari 2 ya boleh 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, itu satu getaran. Kalau dimulai dari 3 juga boleh 3, 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, ini juga satu getaran. Oke, hubungan antara banyak gelombang banyak getaran periode waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran dan frekuensi banyaknya getaran dalam satuan waktu dapat dituliskan T sama dengan T kecil dibagi dengan N. T besar adalah periode, satuannya adalah second. T kecil adalah waktu, N adalah banyak getaran, dan F sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. F nya adalah frekuensi, satuannya adalah Hz, itu ya. Maka bisa ditulis T besar itu sama dengan separ F, karena T dan F berbanding terbalik. Itu ya.
Kita coba lanjutkan bagaimana cara menurunkan persamaan getaran GHS, getaran harmonik sederhana. Persamaan umum GHS. Sebagai gambaran, tadi saya sudah menuliskan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan getaran. Ini saya coba lagi contoh dari getaran. Gerak bolak-balik di timbang itu adalah sebuah pegas yang diberi beban. Jika dia disimpangkan sejauh X, maka dia akan bisa bergerak naik turun. Ya, saya mempatkan ke atas dulu ya. Jika pegas dan bebannya ini dimampatkan ke atas, berarti simpangannya adalah ke atas duluan. Simpangkan ke atas, ke atas duluan. Ini adalah posisi yang pertama, di sini adalah posisi yang kedua, ini adalah posisi yang ketiga. Satu getaran. Saya coba tuliskan mulai dari 2 menuju ke 1 menuju ke 3 menuju ke 1, balik lagi sampai ke 2. Jadi ini posisinya 1. Maaf. Saya coba bentuk yang lain untuk satu getaran. Saya mulai dari kedudukan titik setimbangnya adalah dari posisi 1 ke 2 ke 1 ke 3 ke 1. Ini disebut dengan satu getaran. Berarti ini ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 1 lagi, posisi 3, ini posisi 1. Nah, ini disebut dengan satu getaran. Satu getaran sama dengan satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Oke, satu panjang gelombang. Begitu ya. Untuk satu panjang gelombang, satu getaran boleh dituliskan sama dengan 360 derajat. Kalau persamaan gelombang sinus, maka ini adalah 360 derajat. 360 derajat saya gambarkan di analogi lingkaran. Saya gambarkan lagi satu lingkaran. Mudah-mudahan bagus lingkarannya. Ini disebut dengan titik 2, ini disebut dengan titik 3,
itu adalah 2 dan 3 adalah kedudukan yang terjauh terhadap siapa? Terhadap ini disebut dengan tidak setimbang. Maka 2 dan 3 disebut dengan amplitudo. 2 itu berarti letaknya di sini 2. Ini 2. 3 berarti letaknya ada di bawah. Ini ada 3. Maka kalau dalam sebuah lingkaran ini disebut dengan jari-jari. Disebut dengan jari-jari R. Jari-jari ya. Dari titik setimbang kedua ya berarti disebut dengan jari simpangan yang maksimum, sedangkan simpangan maksimum disebut dengan amplitudo. Saya ambil satu kedudukan ini random, maka yang terjadi pada sebuah segitiga inilah letaknya. Ini adalah sebuah segitiga. Ini disebut dengan amplitudo, ini disebut dengan Y adalah simpangan, ini adalah theta, posisi sudut. Maka Y dibagi dengan A itu adalah perbandingan sudut depan dibagi dengan miring. Y sama dengan A dikalikan dengan sin theta. Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, theta adalah posisi sudut. Ini cikal bakalnya untuk persamaan umum. Selanjutnya yang dipakai adalah Y sama dengan A sin theta. Theta adalah posisi sudutnya. Nanti tetanya bisa ditulis ulang kalau ada di gerak melingkar GMB. Oke.